Permisi Bung. Ya, mau kemana? Semifinal. Nah, paling-paling dia. Udah paling-paling. Indonesia masuk semifinal Bung Toel. Mantap. Mantap. Iya. Keren ya. Kalau korang tengok gol Witan Sulaiman, ya Allah, cantik. cantik gol tu saja cantik. Tapi keempat-empat gol tersebut dihasilkan daripada build up yang sangat cantik. Yang saya masukkan dalam video yang lepas, permainan yang sangat matang dan berdisiplin. Sekarang dalam Piala Asia Under-23 ni, tim Indonesia belum concede open play goal. Jadi lucu guys. Lain macam lah. Malaysia lawan Vietnam pun terkial-kial. Korang dengan Jordan pun boleh menang 4-1 pula tu. Ha! Lain macam. Okey. Permisi Bung. Ya, mau kemana? Semifinal. Nah, paling-paling dia. Udah paling-paling. Indonesia masuk semifinal Bung Toel. Mantap. Mantap. Iya. Keren ya. Ya, Gimana nih penampilan Rafael Struijk? 2 gol loh. ya keren lah. Karena itu upaya lah. Itu kan memang gayanya. Pola gol yang selalu dia coba kan. Dia cut inside ke dalam, lalu kaki kanan dia syuting, biasanya ke tiang jauh. Dan waktu lawan Korea hadir pada waktunya, atau hadir di saat yang paling berharga. 2 gol Rafael Struijk. Jadi dua pertandingan terakhir Jordania dan Korea Selatan, lawan Korea Selatan, itu adalah pertandingan terbaik yang pernah saya lihat di era Shin Tae-yong. Satu best player dari Indonesia siapa? Saya nggak bisa, kalau semalam nggak bisa nyebutin satu. Semuanya keren kalau semalam lawan Korea Selatan. Tapi kalau overall, sepanjang Piala Asia U23 ini, mulai dari lawan Qatar, Australia, Jordania, Korea Selatan, tanpa mengecilkan yang lain, saya harus sebut Marcelino. Marcelino ya. Mantap. Dan kalian juga tahu kan, Bung Toel itu juga support PSSI, support timnas, dan support Emang baru permainan. tahu ya? Ya. Anak-anak baru emang ini. Yang penting kan Bung Toel tetap support dan tetap mendukung sepak bola Indonesia. Loh, saya bahagia kok. Bahagia dengan kemenangan timnas, satu. Yang bahagia lagi kan, poin-poin kritis saya terbukti malah. Terakhir, yang paling terakhir dan ini penting. Satu kata untuk timnas Indonesia. Sensasional, heroik. Kalau korang tengok gol Witan Sulaiman, ya Allah, cantik. cantik gol tu saja cantik. Tapi keempat-empat gol tersebut dihasilkan daripada build up yang sangat cantik. Yang saya masukkan dalam video yang lepas, permainan yang sangat matang dan berdisiplin. Sekarang dalam Piala Asia Under-23 ni, tim Indonesia belum concede open play goal. Jadi lucu guys. Lain macam lah. Malaysia lawan Vietnam pun terkial-kial. Korang dengan Jordan pun boleh menang 4-1 pula tu. Ha! Lain macam. Okey. Masyarakat Malaysia mengakui lebih nikmat menonton pertandingan Timnas Indonesia U23 dibandingkan Timnas Malaysia U23. Hal ini tidak lepas karena hasil pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024 kedua negara yang saling keterbalikan. Hasil berbeda memang diraih Timnas Indonesia U23 dan Timnas Malaysia U23 di Piala Asia U23 2024. Di saat Indonesia merayakan euforia karena lolos babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, skuad Harimau Malaya justru merana. Berbeda dengan anak asuh Shin Tae-yong, negara tetangga Indonesia, Malaysia, justru merana di babak grup. Bergabung di grup D bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait, Timnas Malaysia U23 justru menjadi ladang gol tim-tim lawan. Praktis ini menjadi catatan yang sangat buruk dari skuad asuhan Juan Torres Garrido yang diharapkan dapat lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Melihat penampilan Timnas Malaysia U23 yang jauh dari ekspektasi, masyarakat Malaysia mengaku kecewa dengan hasil ini. Dalam unggahan-unggahan media sosial resmi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kolom komentar dibanjiri dengan rasa kekecewaan supporter terhadap tim nasional mereka. Menariknya, tidak sedikit pula yang sampai menyebut Timnas Indonesia U23 jauh lebih baik dibanding Timnas Malaysia U23. Bahkan, ada pula yang mengaku lebih nikmat menonton pertandingan Timnas Indonesia U23 dibandingkan Timnas Malaysia U23. Pertama sekali, padan muka Korea kalah dengan Indonesia. Saya Padan cukup muka berpuas hati. Korea. Saya yakin lepas ni rakyat Korea akan mula merendah diri dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Kedua, Ya, benar. kebangkitan pasukan Indonesia ni sangat luar biasa tau. Bukan sahaja ranking mereka naik mendadak, bahkan mereka mencipta sejarah masuk ke peringkat kalah mati Piala Asia Qatar baru-baru ini, dan semalam mereka masuk pula separuh akhir Piala Asia bawah 23. Kalau nak saya tambah perencah lagi, mereka juga juara E-Games Piala Asia edisi pertama tau. Ini gila. Saya yakin kebangkitan bola sepak Indonesia ini berkait rapat dengan pengurusan Persatuan Bola Sepak mereka yang nampak sangat serius dalam menjadikan Indonesia sebagai antara pesaing terkuat bola sepak Asia. Wow, lain macam. Oh. Ini betul-betul lain macam. Korea Selatan pun kalah dengan Indonesia. Betul-betul menyala, bro. Woi. Wow. Seperti mana yang kita semua tahu. Aku baru tengok highlight. Malam tadi aku dah tengok game. Ya. So aku rasa Indonesia memang betul-betul tengah menyala. Tengah mendunia. Hai. Ya. Korea Selatan kau bukan biasa-biasa tau. Selepas berjaya keluar daripada grup sebagai naib juara kumpulan, tak salah aku, Indonesia sekali lagi membuat kejutan dengan menewaskan Korea Selatan dengan keputusan 2-2 dan menang menerusi sepakan penalti, yang mana penalti sampai habis tim boleh sepak. Sampai habis tim. Bila dah habis, orang yang dah tendang boleh tendang balik. Tu cerita dia. Dan mungkin Benar. bila tahap penjaga gol pun kena ambil penalti tu, kau faham-faham lah perlawanan tu intensity dia macam mana. Okey, boleh kita lihat dalam 90 minit yang pertama tu bagaimana pasukan Indonesia dah macam sama level dengan Korea Selatan ni. Dah sama level. Silap-silap lebih lagi. Kalau kita tengok gol daripada Indonesia pun dahsyat. Woi, dia punya sepak yang gol pertama tu pemain melencong masuk. Woi, top corner kau. Woi, siapa nak save bola tu kan? Banyak rekod dipecahkan oleh timnas Indonesia. Menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan Korea Selatan untuk Piala Asia kali ini, menjadi satu-satunya tim yang menjaringkan gol dekat Korea Selatan sampai 2 gol dan satu lagi sejarah, Indonesia layak ke semifinal buat pertama kali. Satu lagi menjadi satu lagi negara ASEAN yang berjaya imbang lawan Korea. Bukan Malaysia je boleh imbang lawan Korea, Indonesia pun boleh imbang lawan Korea juga sebenarnya. Untuk rakyat Indonesia yang tengok game semalam pasti berbangga sebab keputusan ini bukanlah luck, bukanlah nasib. Sebaliknya, Indonesia memberikan satu pertarungan sengit terhadap Korea, bahkan kadang-kadang lebih dominan, lebih menguasai perlawanan compare dengan Korea. Dekat separuh masa pertama, banyak cubaan yang dilakukan Indonesia sehingga membuahkan hasil apabila Rafael Strauch, dia punya shoot tu, tak ada keeper dalam dunia ni boleh save bola tu. Tak ada. Benar. Memang tak ada. Dia punya gol tu memang tak boleh. Memang benar. Lepas tu Korea balas balik dengan deflected goal, and ingatkan dah habis dah sampai half time, tiba-tiba Strauch score gol yang kedua secara tiba-tiba, secara dari mana-mana. Okay, so dia score 2, half time berakhir 2-1. Dekat separuh masa kedua sebenarnya Strauch boleh hat-trick. Bola yang senang dia tak boleh score, yang susah pula dia score kan. Jadi 2-1 dan tiba-tiba Korea dapat kad merah. Yang peliknya, lepas Korea dapat kad merah tinggal 10 orang, Korea pula lebih mendominasi. Okey. Sehingga membuahkan satu lagi gol. 2-2. Boleh nampak dekat 20 minit last tu Indonesia dah penat. Okey, Indonesia dah penat. Korea ada kelebihan tenaga fizikal semua. Sebab itulah dia berjaya skor dan jaringan habis 2-2. Dan extra time tak ada siapa skor, bawa ke penalti, lama gila penalti, semua orang dah sepak, dengan keeper pun dah sepak, dan macam yang aku cakap, Hernando Ari akan menyelamatkan penalti dan menjadi hero menghantar Indonesia ke semifinal. Saya ucapkan good luck. Timnas Indonesia bikin heboh media Korea Selatan. Media Korea Selatan menilai kalah dari Timnas Indonesia U23 pada 8 besar Piala Asia U23 2024 sebagai bencana. Di sisi lain, mereka juga memuji hasil kerja Shin Tae-yong sebagai pelatih Garuda Muda. Timnas Korea Selatan U23 berjumpa Indonesia pada duel di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024.
2 kali tertinggal, dan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70, Korea Selatan bisa membuat skor menjadi 2-2 sebelum laga usai. Laga kemudian dilanjutkan ke extra time dan babak adu penalti karena tidak ada gol yang tercipta. Pada babak adu penalti, Korea Selatan menelan kekalahan dengan skor 11-10. 2 penendang penalti Korea Selatan gagal. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Korea Selatan yang jadi unggulan di Piala Asia U23 2024. Media Korea Selatan, Naver, menyebut hasil minor yang didapat Byeon Junsu dan kolega sebagai sebuah bencana. Sebab, lebih dari sekadar kalah, Korea Selatan juga gagal ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Terjadi bencana yang membuat sepak bola Korea Selatan tidak bisa berlaga di Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, tulis jurnalis Naver, Jang Han-seo. Korea, yang selalu mencapai final sejak Olimpiade Seoul 1988, tersingkir di 8 besar dan gagal melaju ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Ini adalah kali pertama dalam 40 tahun sejak Olimpiade Los Angeles 1984, sepak bola Korea gagal lolos ke Olimpiade, sambung Jang Han-seo. Timnas Korea Selatan U23 berjumpa Indonesia pada duel di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024. 2 kali tertinggal, dan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70, Korea Selatan bisa membuat skor menjadi 2-2 sebelum laga usai. Laga kemudian dilanjutkan ke extra time dan babak adu penalti karena tidak ada gol yang tercipta. Pada babak adu penalti, Korea Selatan menelan kekalahan dengan skor 11-10. 2 penendang penalti Korea Selatan gagal. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Korea Selatan yang jadi unggulan di Piala Asia U23 2024. Media Korea Selatan, Naver, menyebut hasil minor yang didapat Byeon Junsu dan kolega sebagai sebuah bencana. Sebab, lebih dari sekadar kalah, Korea Selatan juga gagal ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Terjadi bencana yang membuat sepak bola Korea Selatan tidak bisa berlaga di Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, tulis jurnalis Naver, Jang Han-seo. Korea, yang selalu mencapai final sejak Olimpiade Seoul 1988, tersingkir di 8 besar dan gagal melaju ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Ini adalah kali pertama dalam 40 tahun sejak Olimpiade Los Angeles 1984, sepak bola Korea gagal lolos ke Olimpiade, sambung Jang Han-seo. Jang Han-seo juga memberi ulasan pada kisah sukses Timnas Indonesia U23 bersama Shin Tae-yong. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan pelatih 52 tahun itu bersama Indonesia adalah sebuah keajaiban. Memimpin Timnas Indonesia, senior, dan Timnas U23 sejak 2020, Shin Tae-yong melanjutkan keajaibannya dengan menenggelamkan Korea Selatan, tulis Jang Han-seo. Jelang pertandingan, PSSI memberikan dorongan kepada pelatih Shin Tae-yong dengan memperbarui kontraknya hingga 2027. Indonesia berupaya melaju ke final untuk pertama kalinya, ambil bagian di Olimpiade, dalam 68 tahun sejak Melbourne 1956, ulas Jang Han-seo. Media Korea Selatan lain, Yonhap, memberi ulasan soal momen-momen penting pada babak adu penalti. Jurnalis Yoo Ji-ho membuat penilaian tentang penalti Justin Hubner yang berdampak sangat penting bagi kubu Korea Selatan. Sementara itu, sedari awal Shin Tae-yong menyadari bahwa duel lawan Korea Selatan terasa sangat emosional baginya. Sebab, untuk pertama kalinya, Shin Tae-yong harus melawan negara asalnya pada ajang internasional. Jelas, saya merasa sangat senang. Namun, sebagian dari saya merasa sedikit sedih di dalam hati, ujar Shin Tae-yong. Namun, pemenang harus ditentukan. Dan saat ini saya pelatih Timnas Indonesia U23. Jadi saya melakukan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U23, tutur Shin Tae-yong. Pada adu penalti, Korea Selatan mengira mereka bakal menang setelah bek Jong Dae-om memblok penendang kelima Indonesia, Justin Hubner, tulis Yoo Ji-ho. Namun tinjauan VAR menetapkan bahwa bek telah melangkahkan kedua kakinya dari garis gawang sebelum Hubner melakukan tembakan, dan pemain Indonesia itu mendapat hadiah ulangan. Hubner tidak membuat kesalahan kali ini dan menjaga Indonesia tetap hidup, sambungnya.